Karno pernah berkata, jika menghendaki mata-mata yang jebolan, beri aku seorang pelacur yang baik. Melihat sisi lain kontribusi perempuan Indonesia pada masa itu, hitam di atas putih, gelap dan terang dalam kontribusi mereka. Adu nasib, mulai adu nasib, itulah yang sering kamu lakukan. UKM Teater Gabi 91 Universitas Sriwijaya dengan bangga mempersembahkan pementasan lakon berjudul Perempuan Mata-Mata, karya dan sutradara Sefti Putri Nadira di bawah pimpinan produksi Tiara. Selamat menyaksikan. Di bawah langit Sumatera. Langit terang benderang, bertajuk Suraya. Melangkah
Mampir, Mas. Iya, ayo. Ada apa, Mas? Sok-sokan. Biasalah, Mbak. Orang kayak dia tuh memang sombong. Padahal kamu tahu Arum, waktu main sama Mbak kemarin segini ya, Mbak. Itu Arum, lihat. Ini yang dibawa menyiri tuh ya, Mbak yo. Oh, mahal pasti. Mahal. Jangan lah. Bolehlah cicip sedikit. Mbak, please. Kau yang bisa. Lakukan. Gunakan lidahmu bodoh. Ngapain ayo? Jangan dong. Kamu ini mengganggu saja ayo. Apa yang kau lakukan bodoh? Tidak akan ganggu Rahimah. Tunggu pada sana. Sudah yuk, sudah yuk. Ayo. Mbak, kabur yuk. Yuk kabur. Aduh, kok. Mbak. Kamas. Sudah. Ayo. Mbak, tolong Mbak, pisahkan mereka. Ayo Mas, sudah. Mas, jangan Mas, kasihan Mas, Mbak. Mbak. Sudah, Mbak. Jangan Mas, sudah. Mas, Mbak. Sudah, aduh, aja dulu, aduh. Yuk. Dulu. Ada apa ini, Rohima? Sulit untuk melakukannya. Dia begitu jelek, hitam, dan bau. Londo ireng tak tahu malu. Dia yang sulit ereksi. Kenapa aku yang disalahkan, Nyai? Rohima? Loh, minum dulu, Mas. Minum. Maafkan dia ya, Mas. Dia memang sedikit gangguan. Ya, benar. Tambah lagi Arum. Siang, Mbak. Yuk, diminum. Ayo, Mas. Tenangkan diri, Mas. Sini ya. Hei, Tuan muda Anda. Sir, Ayo berdiri. Kemarin kau berjanji kepadaku untuk bermain judi bersama, bukan? Ditemani perempuan cantik. sudah, Sir. Kau ini terlalu percaya diri. Seperti akan menang saja. Tapi, tawaranmu tentang wanita cantik, saya tidak bisa menolak. Ayo. Ayo, Mas. Ayo, sini kamu, Mas. Duduk. Arum, yuk, Mbak. Nyalakan radionya. Oh, siap. Nah. Minum lagi, Mas. Jangan lupa. Bisa? Jangan lupa tuangkan minuman
Pemuda Andalas. Ah, iya Mbak. Berikan aku satu potong. Habiskan saja dulu itu. Enak toh? Bisa habis. Mana kuat dia Mbak. Kau berani bertarung berarti. Untuk permainan pertama, saya pasang 200 gulden. Wah, 200 gulden. Wow. Pasang Mas. 200 gulden. Baiklah. Baiklah. Sekarang pasang angka berapa? Saya mulai duluan. Saya pasang angka 2. 2. Saya 6. Firasat saya 6, Mbak. Sudah lalu kita mulai saja. Pasti 6. Wah, Mbak. 6, Mbak. 6. Wah, benar kan? 6 bodoh. Kayak kita masak. Pasang lagi. Oi, saya ingin permainan yang lebih menarik. Jadi saya tambah 400 gulden. 400 gulden. Cukup, Mas. Kau yakin? Baiklah. Yo, sekarang pasang angka berapa? Firasat saya mengatakan mendekati 10. Saya dekati 7. Saya dekati 7. Baiklah, Mbak. Sekarang kencang. Firasat Mbak ini 7. Oh, Mbak. 10, Mbak. 10. 7. 10. Wah, Mbak bilang juga apa? 7. Lihat. Curang ya. 7. Hanya keberuntungan sesaat, Sam. Oi, Sam. Saya ingin permainan yang lebih besar. Kau berani tidak? Ayo kita habiskan saja. Kau yakin? Dengan uang sebanyak ini? Kenapa? Kau takut? Ya sudah. Buat permainan terakhir, pasang angka berapa? Saya mungkin mendekati 5. Saya 12. Kali ini Mbak yakin pasti menang. Yang kaya pasti lebih menang, Mbak. Sudahlah, dengarkan ini ya. Bunyi-bunyi 12. 5, Mbak. 12, 5. 12. Mak bilang juga apa 12? Sudah, tidak apa-apa, Mas.
suamimu, jadi lakukan saja. Nyai, Menir Alexander itu sangat berkuasa, Nyai. Saya tidak akan bisa melakukannya. Kau tahu aturannya, bukan? Jadi jangan banyak bicara, pikan dia. Ayo. Menir, Yaki cuma tekwan. Memangnya ada menu apa lagi? Ada pempek kapal selam sama pempek lenjer. So, saya akan mencobanya nanti ya. Boleh. Menir seperti biasa, Menir. Menu seperti biasa, tetapi kedua pempek ini menggoda saya. Bagaimana? Tapi tekwannya sudah siap. Elis Arum. Sebentar ya, Menir. Oh iya. Jadi katakan pada saya, Menir. Apakah Menir merindukan saya? Bagaimana? Menurutmu? Tentu saja. Oh iya, sudah melihat pemandangan di tepi tebing bagian barat? Tebing yang kau ceritakan. Benar. Tapi yang saya ceritakan, Indah sekali. Terkesan. Sebuah bumi. Sebuah gua. bumi dibagi dua. Menarik. Pasti terlihat sangat indah, bukan? Ya natuurlijk is prachtig. Mengingatkan saya kepada Nederland. Meskipun masih terasa kurang dikarenakan tidak ada yang kincir angin sejauh mata saya memandang. Nederland. Menarik sekali. Ayo ceritakan lebih banyak lagi nih. Saya ingin sekali pergi ke sana. Tapi itu pasti tidak mungkin. Benar kan? Waarom niet? Saya akan menunjukkan kepadamu. Tidak. Bagaimana mungkin? Pribumi seperti saya bisa meninggalkan tempat ini. Lagi pula bukankah itu camp para serdadu? Pribumi pasti tidak diperkenankan ada di sana, benar kan? Toen! Ik je vertelde bahwa saya akan menunjukkan kepadamu, maka akan saya tunjukkan kepadamu. Bagaimana caranya? Setiap orang pasti memiliki jalan rahasia. Saya seorang tuan ini sudah pasti mengetahui di mana jalan rahasia tersebut berada. Kita akan melewatinya. Lalu akan saya bawa kau untuk melihat keindahan yang kau inginkan tersebut. Menir berjanji pada saya. Natuurlijk, tetapi karena kau akan mendapatkan keindahan. Bukankah saya pantas mendapatkan sebaliknya?
sini ya Mbak Yo. Hei Ayu, kalau sudah nanti mampirlah ke kamar kami. Tunggu ya. Pelan-pelan Ayu. Ayolah yuk, yuk. Tapi bukankah Ayu begitu lucu, Rom? Benar, Mbak, penurut seperti anak anjing saja. Mana Ayu, Mbak? Sudahlah, biarkan saja. Hei, jangan! Tondo jurang, kemari kau! Ayo cari ulang! Tuan muda, Apa? ini. Kalian lihat di mana saya ini? Semi. Yang tadi itu bukan? Tidak ada Semi di sini. Sudahlah, Mas. Jangan hiraukan dia. Ayo, bermain saja bersama kami. Ayolah, Mas. Ayo, Mas. Mas, jangan bingung, jangan bimbang. Ayo datang. Ayolah, Mas. Ayo. Sangat mudah ditipu ya, Rom. Seperti domba yang ingin disembelih saja. Kamu diam. Aduh, Kang Mas. Sini, Mas. Kang Mas, aku bisa memastikan bahwa malam ini akan menjadi malam yang takkan terlupakan untuk Kang Mas. Iya, hanya kecantikan dari luar yang digunakan hanya untuk menipu. Benar kan? Tapi kadang-kadang kita perlu sesuatu yang indah untuk melupakan penderitaan kita. Bukan begitu, Kang Mas? Hidup ini memang penuh penderitaan. Jadi nikmati saja apa yang bisa kita dapatkan. Jadi bersenang-senanglah sedikit. Malam ini aku akan buat Kang Mas bahagia. Bahagia? Kalian pikir bisa bahagia di saat seperti ini? Kalian lupa, kita ini sedang berperang. Banyak hal yang sudah terjadi. Dan mata-mata ada di mana-mana. Benarkah seperti itu? Bukankah Sumatera sangat damai? Loh, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kemarin, company sudah mendapatkan barang kiriman berupa senjata. Dan hari ini, segerombol yang serdadunya juga sudah tiba di pelabuhan. Itu tidak mungkin. Jika memang benar begitu, maka di mana senjata itu akan dikirim, Kak? Yuk, di mana, Mas? Itu. Kalian lihat barang itu? Yang itu. Iya, yang itu. Barang itu akan dikirim ke barat menuju Kem Serdadu. Dan menurut mata-mata, mereka akan melakukan penyergapan kemudian. Astaga, apakah Mas tahu siapa mata-matanya? Benar, Kang Mas. Beritahu kami. Kalian lihat ini. Dialah orangnya. Dia salah satu pemberontak yang sudah banyak sekali merugikan tuan-tuan Belanda. Endar Binau. Endar Binau. Untung kami aman di sini, ya Mbak Yo. Benar, Arum. Lul, dia pikir dia aman di sini. Lihat saja, sampai tempat kalian ini akan segera dilaporkan ke perkumpulan pembasmi perdagangan perempuan dan anak-anak. Ada apa, Kang Mas? Kenapa kami dilaporkan? Benar, kenapa? Dia pikir
momen di sini. Kami, orang-orang Sumatera, sangat mentaati budaya dan menjunjung tinggi moral. Jadi tidak ada kesejahteraan untuk kalian. Kenapa seperti itu? Di sini Nyai membayar pajak dan upeti. Dan bukankah kami di sini aman? Dilindungi oleh company. Apalagi Kang Mas sudah lelah bekerja, bukan? Jadi kehadiran kami di sini sangat membantu untuk menghibur Kang Mas. Benar. Kalian para perempuan memang diciptakan hanya untuk menghibur. Manusia dungu dan bodoh seperti kalian hakikatnya selalu berada di bawah kaki laki-laki. Mungkin Kang Mas tak banyak bertemu perempuan. Tanpa saya, mungkin kau tak akan hidup. Dan dirimu ini beruntung bertemu si tampan seperti saya. Maka dari itu, ayo ibu saya, dan lebarkan saja kaki. Hei, tunggu manis. Sudah lama saya mengenalmu, Lipshin. Kamu memiliki sesuatu yang terkesan. Terima kasih, Menir. Tapi saya tidak mengerti apa yang Menir maksud. Saya ingin mencarikanmu gundik, Lipshin. Apa? Gundik. Gundik. Pikirkan, Gohima, dengan menjadi gundiku, tentu akan mengubah kehidupanmu. Yai tidak perlu lagi hidup dalam kemiskinan seperti di tempat ini, tetapi tentu Yai harus mengingat tempatku. Menir, bukankah Menir mencintai saya? Gohima, apa yang Yai harapkan dari seorang pria yang telah berkeluarga? Lagi pula, di mata orang-orang Nederland, Yai tidak akan pernah setara. Yai hanya akan menjadi cerminan kesuksesanku. Pikirkan itu, Gohima. Jadi saya hanya sebatas itu bagimu, Menir. Gohima, sampai kapan Yai akan terus hidup seperti ini? Terus berhayal, lalu terus bermimpi. Saya bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik, asalkan kamu mau ikut dengan saya. Apa yang bisa saya harapkan dari tuan seperti Anda? Dengarkan saya, Menir. Ini bukan hanya soal uang ataupun kehidupan yang lebih nyaman. Saya melakukan semua ini karena saya tidak mempunyai pilihan lain yang menguntungkan pria berkulit putih seperti Anda. Jadi Yai masih menyalahkan saya dan juga bangsa saya. Bukankah saya telah memberikanmu pilihan hidup yang lebih baik? Jika bersama, tidak akan cukup jika hidup bersama. Lagi pula, semua orang memiliki kesempatan. Yai hanya perlu berusaha lebih keras. Kesempatan. Apakah Anda sudah buta, Menir? Iya. Anda adalah seorang Nederland yang terlahir dalam keluarga kaya. Dan Anda adalah seorang laki-laki sementara saya. Saya hanya seorang perempuan Inlander yang dijual oleh orang tua saya. Anda tidak akan pernah mengalami bagaimana rasanya dihakimi. Hanya karena Anda dilahirkan sebagai seorang perempuan. Jadi Yai masih percaya bahwa dunia ini tidak adil pada Yai. Lalu alasan Yai memilih seperti ini. Banyak perempuan lain yang dapat menjadi sukses tanpa harus menjadi seorang Gohima. Sukses. Anda bilang sukses, Menir. Oh,
Anda menjadi gundik adalah patokan kesuksesan. Membersihkan rumah, melayani nafsu seks, dan melahirkan seorang anak. Itu yang Anda sebut sukses. Beruntung, jika yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki, setidaknya dia masih bisa bekerja meskipun hanya sekedar menulis. Loima, Tapi bagaimana jika yang dilahirkan adalah seorang anak perempuan? Tentu saja dia hanya akan menjadi seperti ibu, menjadi seorang pelacur. Saya melakukan ini karena saya ingin menjaga diri saya. dus wakil. Simpati. Oh, saya bisa memberikan kepadamu. Saya tidak butuh bantuan dan simpati, Mir. Yang saya butuhkan adalah kemerdekaan saya, kesetaraan, dan pengakuan. Saya ingin hidup tanpa dihakimi. Bukankah itu terlalu berlebihan, Lipsha? Banyak hal yang bisa lakukan dalam hidup ini dan tentu hidup bersama jauh lebih baik. Anda tidak akan mengerti sebelum Anda mengalaminya sendiri. Anda tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa memiliki pilihan. Anda juga tidak tahu bagaimana rasanya memilih antara pekerjaan yang tidak dihargai atau mati kelaparan. Anda tidak tahu, Menir. Nek pecah. Seharusnya diri Yei merasa beruntung karena saya menyelamatkan Yei dari tempat ini. Mari Anda mesti hilir. Berbicara tentang kebebasan. Yei tahu Boima? Benar. Itulah takdir Yei. Wanita kaum Inlander akan mati kelaparan atau disetui sampai mati. Cukup, Menir. Cukup. Saya rasa kita sudah tahu akhirnya. Jadi saya mohon kepadamu untuk pergi dari sini. Dan ingat, Menir, jangan pernah menginjakkan kaki lagi di tempat ini. Pilih caki, Ben. Kalian perempuan kulit putih itu mudah sekali untuk didapatkan. Saya juga tidak suka. Karena 80% dari mereka itu tidaklah sehat pula. Oh, jangan lupakan satu hal lagi, Loima. Yaitu telah dipakai banyak pria lain. Dia tak perlu sok suci.
ini semua terjadi pada saya, Nyai? Saya tidak ingin dilahirkan seperti ini. Kenapa Tuhan membuat saya menjadi perempuan jika harus mengalami nasib buruk seperti ini? Nyai, saya sudah melakukan semuanya. Saya menghibur company itu, saya melebarkan kaki saya. Apa itu tidak cukup, Nyai? Tempat ini adalah medan perang kita, Rohima. Aku yakin kau masih ingat betul alasan kita dikirim kemari. Saya juga berperang, Nyai. Saya juga berperang. Bukan hanya pasukan di luar sana saja. Saya harus menipu company sambil mengorek informasi dari mereka. Saya pertaruhkan nyawa saya, tapi di mana balasannya? Nyai, saya hanya ingin hidup damai, Nyai. Saya tidak ingin dipandang rendah. Saya ingin dihargai, Nyai. Tenangkanlah dulu dirimu. Pergilah ke kamar. Tidak, Nyai. Rohima, masuk. Baik, Umi. Di sini, di tempat ini, di dalam rumah ini, aku dan anak-anakku dipandang rendah. Pelacur, kata mereka. Tapi mereka tak tahu. Mereka tak pernah tahu karena mereka begitu sombong. Aku, Nyai Ratna Hartian, disebut Nyai Brotowali karena sebuah alasan. Di balik tubuh lembutku, aku masih menyimpan semangat perjuangan, semangat kebebasan. Mereka memandang hina, tapi di balik hinaan itulah aku bergerak bebas. Rahasia mana yang tidak aku ketahui? Tak pernah mereka curiga bahwa yang mereka sebut sebagai pelacur inlander ini mendapatkan banyak informasi dari balik kerajaan mereka. Setiap senyuman palsu, setiap sentuhan adalah bagian dari perlawanan. Di balik perlawanan inilah anak-anakku berjuang untuk kesetaraan dan kebebasan. Aku tahu pahitnya hidup. Meski begitu mereka anak-anak tidak boleh kehilangan harapan. Meski kita dipandang rendah, tapi kita perempuan masih memiliki hak untuk hidup bermartabat. Meski bukan sekarang, namun pasti akan terjadi. Masih terang benderang Cidonan tenang.
senang pulang ke Nuriku. Pasti tidak semanis-manis. Malu lama-lama candu. Jangan seperti itu, Rahimah. Ada apa, Raden? Nanti ada yang melihat kita. Tenang saja, Raden. Ini masih pagi. Tidak akan ada yang melihat kita. Kenapa kau terus saja seperti ini? Aku merindukanmu, Raden. Ayolah. Jadi kau tidak merindukan aku? Aku juga merindukanmu, Rahimah. Tapi tinggal di atap yang sama. Bukan berarti kita bisa sering bertemu. Lagi pula, kau terlihat sibuk. Seperti Nyonya Mandiri saja. Aku sibuk. Bukannya kamu yang selalu saja sibuk menjalankan tugas dari Nyai. Dan bercanda gurau bersama Elis. Astaga. Apakah Rahimah yang cantik ini cemburu? Tidak. Untuk apa aku cemburu? Kamu tunanganku. Dan kita akan segera menikah. Benar kan? Tentu, Rahimah. Semoga kita bisa menikah. Semoga. Apa maksudmu? Raden, kau berjanji akan segera menikahiku. Kau ingat itu kan? Aku juga sudah menolak menjadi pundik Munir Alexander. Kau menolak Munir Alexander. Lalu apa yang terjadi, Rahimah? Dia marah. Lalu pergi meninggalkanku. Bodoh! Astaga, Rahimah, kau sangat bodoh! Munir Alexander itu sudah ada di genggamanmu, Rahimah. Lalu kau lepaskan dia begitu saja. Kau bilang aku bodoh, Raden. Aku sudah menjalankan semua tugasku. Lagi pula, itu tidak penting lagi. Aku sudah punya informasinya. Camp bagian barat. Dan selanjutnya kita akan segera menikah, ya kan? Kita akan menikah, Rahimah. Tapi tunggu keadaannya membaik. Kau terus saja mengatakan hal seperti itu, tapi kapan? Aku mohon bersabarlah dan tunggu. Aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Raden. Oh iya, Raden. Nanti kalau kita menikah, aku ingin seperti Raden Ayu. Memakai kain songket yang indah dan berjalan seperti seorang bangsawan. Tentu, Rahimah. Tentu.
sudah dikumpulkan di sini. Ate lagi uang dalam rumah ini. Bagus. Ringan aku nyingonyo nih. Tempat urusan moral percaya ini malah rame. Giliran masjid, kata yang datangi. Sekarang, katakanlah kamu, yang mana nih di antara kamu nih yang namanya Nyai Brotowali? Kami tidak tahu. Ini dia ini caknya Raden Ayu. Ada apa ini? Raden Ayu, saya Nyai Brotowali. Bisa tolong jelaskan kepada saya apa yang sedang terjadi sehingga Raden Ayu begitu tidak sopan membuat keributan di tempat lancang. Kau nih yo, lancang nih, awak cuma pelacur. Kau nak jujur, awaknya nak kolu aku dengan kamu nih. Tapi kalau kamu jangan kesenangan itu gak percaya ini. Pelajuri ngamaku. Sekarang, kebarkan mereka. Tunggu Raden Ayu. Seperti jadi dapat yang sama sekali. Raden Ayu, ini hanya luar biasa. Kami juga sudah diberikan izin untuk membukanya di sini. Benar kata Nyai. Lagi pula tempat ini sudah legal. Apa jika tempat ini sudah legal? No topi buntang, dak kenyang kau bawa busungnya. Nah sejauh manapun kau buang buntang itu, bakal tetap bau tua. Sekarang, katakanlah kamu, siapa nih yang lindungi kamu? Saya tidak bisa mengatakannya Raden Ayu. Terus, kau masih yakin tempat ini pacak dilindungi dengan aman? Nyai! Pulang aja kau. Nyai, beruntung nian kau untuk bertemu dengan aku. Aku, Raden Ayu Nuraini Hamzah, sengaja datang ke sini gara-gara kesian kamu ini. Aku yang minta ke mereka untuk nyuruh kamu nih pergi secara baik-baik. Kalau biasanya datang para petinggi dari perkumpulan pembasmi perdagangan perempuan dan anak-anak, maka yakin anakku 100% aku yakin kamu ini dengan tempat ini yang mestinya. Bukankah terlalu kecil untuk membunuh orang? Lagi pula siapa kalian? Menamai diri perkumpulan pembasmi perdagangan perempuan dan anak-anak. Tapi kalian malah ingin membunuh perempuan. Cek. Rohimah tuh bukannya betina yang dikatakan bener Alexander. Oh iya. Betina yang jadi otak sama pelopor dari gawean kemurah bocah ini. Benar Raden Ayu. Mbak udah ngadep. Baik. Robat, bawa Rahimah. Nyai Rahimah. Ayo Rahimah. Tidak. Ya ayo. Saya Rahimah. Cah Ayu, tenang. Itu dah yang sering kau dengar Rohimah. Sebelum kau pergi dari sini, aku nak nunjuk tahu kau kalau gawean kau ini adalah hal yang bermoral. Tahu dah kau apa akibatnya? Tahu dah? Dah tahu kan? Ya jelas lah. Soalnya kamu ini pelacur egois yang cuma penting ke diri dewe. Anda jangan sok tahu dan Tahu dah kau Rohimah? Apa akibat dari tindakan prostitusi pecah ini? Banyak uang di luar sana melupakan moral sama agama mereka. Mereka lebih milih terjebak dalam nafsu dengan maksiat. Biar tuh kamu nih jual ke badan kamu klien yang berbeda tiap harinya. Cek Rara? Nah, karena kamu tidak baca ya, jadi aku baca dulu. Data kesehatan ini ngatok ke kalau penyakit kelamin menular itu bertumbuh sangat pesat. Negara siapa? Negara siapa aku tanya? Ya negara kamu, woi. Negara kamu nih lah yang pegawai di industri lendir pecah ini. Kamu tuh pacar luar lagi ya, oh. Udah tuh
Anda hidup dengan beruntung. Memakai kain songket dan berlenggak-lenggok seperti seorang bangsawan. Anda tidak tahu. Nasib! Mulai Nasib. Itulah pacar sama kamu nih. Aduh Nasib. Aku juga sebagai betino. Aku tahu Cak Mano sarannya hidup sebagai betino di daerah ini. Apa uji koro imah? Kain songket ini? Yang cantik mereka. Inilah yang jadi penghalang untuk aku terus melangkah. Terus, apa lagi? Kerudung ini? Iya, kerudung ini. Ini cantik mereka. Inilah yang jadi penghalang untuk aku terus dijingo atas kerja keras aku. Cuma karena kamu dengar sesaro di hidup ini, bukan berarti orang lain itu tidak saro. Sekarang aku udah nak tahu, bergeseklah kebat ke mereka nih. Baik, baik, baik. Tidak bisa seperti itu. Nyai. Nyai tidak. Raden Ayu, apa yang sebenarnya Nyai? Tidak. Nyai, lepaskan saya goblok. Boy, bergeseklah dah. Raden Ayu, gagal-galonnya sudah dikebat. Siap buat dikawal. Bagus. Sekarang kita tinggal tunggu Menir Alexander. Menir yang datang. Pas anjing. Raden Ayu, Menir, mereka menyakiti anak-anakku, Menir. Ada apa ini? Menir Alexander. Aduh, sudah aku laksanakan Menir. Sudah aku laporkan mereka kepada para perkumpulan pembasmi perdagangan perempuan dan anak-anak. bagus. Kerja bagus. Sekarang, serahkan saja sisanya kepada saya. Saya pasti bisa melakukannya. Terima kasih, Raden Ayu. Robert, Sam, kau nih Menir. Cerara, Payo. Cerara! Miss Mie, Apa yang kau inginkan, Menir? oh diam. Lepaskan saya. Rohima, Apa yang kau inginkan, ha? Kenny Rohima, jika Ye tidak menolak, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Ye, Brengsenal, saudara kami di Western, sampaikan kepada para soldat. Tidak. Adalah hadiahku. Om tadi dengan asal dihimpun dengan laku. Berorder Robert. Anda kecil. Anda sangat kecil. Rohima. Oh. Dasar bajingan. Apa katamu? Bajingan. Anjing. Menir. Saya adalah seorang perempuan pribumi yang rasa amannya direnggut karena dilahirkan di tanah air sendiri. Saya mengutukmu. Saya mengutukmu dan bangsamu yang berkulit putih. Kalian semua akan dihabisi atas nama balas dendam pribumi. Dan sampai kapan kalian semua tidak akan pernah menduduki tanah air ini. Kalian semua akan terus menjadi orang asing. Kalian dengar apa yang dia katakan? Tidak saatnya makan malam.
tertawa dalam gemerlap malam yang penuh tipu daya. Mereka menjelma menjadi bersih di setiap sudut gelapnya kota. Sudah terbukti bukan? Pelacur dan mucikari akan abadi selamanya. Demikianlah pementasan dari UKM. Sampai jumpa di lain kesempatan. Investasi Soros UKM Teater Gadis 91. Aktor Tria, Mirza, Paras, Keisha, Lala, Dia, Dwi, Mary, Yoda, Alex. Penata bunyi Yohana, Renaldi, Bagas, Nisa, Tiara. Penata rias dan busana Atika, Mary, Tria, Rina. Penata panggung Fitri, Mirza, Margareta, Lala, Dia, Dwi, Alex, Nanda. Asisten penata cahaya Nisa, Yoda, Keisha. Asisten sutradara Nanda, Rina. Karya dan sutradara Safety Putri Nadira. Pimpinan produksi Tiara.